Hai sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Eli Mindartinian. Apa kabar sahabat semua? Saya doakan sahabat semua selalu sehat, sukses dan bahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini sahabat boleh memanggil saya Bunda, Bibi, Cici atau Ii. Ya, disesuaikan dengan umur saja. Yang penting kita bisa bersahabat di sini. Baiklah sahabat semua, pada video kali ini saya akan membahas sebuah sejarah kelam yang pernah terjadi di dunia persepak bolaan. Tepatnya terjadi pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat yang menyisihkan satu kisah pilu di sepanjang sejarah dunia persepak bolaan. Piala Dunia yang seharusnya menjadi pesta di dunia persepak bolaan menjadi satu kisah yang sedih dan meninggalkan luka mendalam sampai saat ini bagi semua pecinta sepak bola. Namanya Andrés Escobar. Ia datang ke pesta Piala Dunia 1994 ini sebagai kapten tim nasional Kolombia, di mana performanya sangat ditunggu-tunggu. Kolombia merupakan grup yang tidak terkalahkan di fase kualifikasi grup A. Mereka melalui 6 kali laga dengan 4 kali kemenangan dan 2 kali seimbang. Kemenangan itu termasuk juga 5-0 atas Argentina. Dalam 26 kali pertandingan menuju Piala Dunia 1994 itu, tim Kolombia hanya kalah sekali dan Escobar lah yang memimpin para pemain bertalenta Kolombia ini. Dia mendapatkan julukan The Gentleman of Football karena gaya bermainnya yang tenang dan bersih. Namun tim Kolombia ini harus merasa tertekan ketika mereka harus menghadapi tuan rumah Amerika Serikat di partai kedua. Ya mungkin karena sudah melihat pada permainan sebelumnya, tim Kolombia ini termasuk kuat, jadi ada seorang mafia judi yang membuat taruhan besar untuk kemenangan tim Kolombia. Nah, disinilah awal mulanya. Pada tanggal 22 Juni 1994 itu Escobar turun sebagai starter. Di menit ke-35, Escobar mencoba memotong umpan silang yang dikirimkan oleh John Harkes dengan cara merentangkan kakinya dan menghadap gawangnya sendiri. Nahasnya bola itu mengenai kakinya lalu menggelinding serta masuk ke dalam gawangnya sendiri, sedangkan kiper atau penangkap bola sudah mati langkah, sudah tidak sempat lagi untuk menangkap bola yang melintir masuk ke gawang mereka. Dan ini merupakan satu gol bunuh diri dari Escobar yang membuat tim Kolombia kalah 1-2 di laga tersebut. Walaupun tim Kolombia sempat menang dari Swiss, namun mereka benar-benar tersingkir setelah tim Rumania mengandaskan tim tuan rumah Amerika Serikat. 6 hari setelah tim Kolombia tersingkir dari Piala Dunia 1994 itu, tepatnya pada tanggal 2 Juli 1994, Escobar bersama teman-temannya mengunjungi sebuah bar di kota Medellin maksud saya ya. Lalu ketika pulang, ketika Escobar menuju mobilnya pada pukul 3.30 waktu setempat, ada 3 orang pria yang mendatangi Escobar lalu memaki-maki Escobar sebagai pemain yang buruk, pemain yang tidak bertalenta dan memanggil dia anak pelacur. Ya, karena mendapatkan makian dan hinaan seperti ini, Escobar pun marah dan segera berteriak meminta tolong. Namun, orang pria langsung menembakkan senjatanya pada Escobar dengan jarak dekat dan sambil berkata, "Terima kasih atas gol bunuh dirimu, anak pelacur." Lalu pria gila itu memberondongkan 12 peluru ke tubuh Escobar dari jarak dekat sambil berteriak, "Gol! Gol!" Setiap kali ia menembakkan satu peluru, ia akan berteriak, "Gol! Gol!" This is very crazy. Escobar jatuh bersimbah darah dan ia segera dilarikan ke rumah sakit oleh orang-orang yang melihatnya. Namun setengah jam kemudian atau 30 menit kemudian ia dinyatakan meninggal dunia. Sang penembak atau pembunuh segera melarikan diri namun 1 jam kemudian ia berhasil ditangkap oleh polisi. Setelah melalui penyelidikan, akhirnya polisi menyimpulkan bahwa pembunuhan itu dilatar belakangi oleh gol bunuh diri yang dilakukan oleh Escobar, di mana gol bunuh diri itu telah menyebabkan tim Kolombia harus kalah dan tersingkir dari Piala Dunia 1994. Butuh waktu lama bagi polisi untuk mengungkap tragedi berdarah ini dan polisi segera menangkap seorang pria yang bernama Humberto Castro sehari setelah penembakan itu. Dia diperintah dan dibayar oleh seorang mafia judi yang sekaligus gembong narkoba yang bernama Santiago Galon untuk membalas kerugian besar akibat kekalahan tim Kolombia yang disebabkan oleh gol bunuh diri Escobar. Ya, jadi maksudnya Santiago Galon ini rugi besar akibat ia kalah taruhan karena tim Kolombia kalah, dan kekalahan tim Kolombia ini disebabkan oleh gol bunuh diri Escobar. Jadi dia merasa benci, dendam kepada Escobar ini yang telah membuat dia rugi besar, ya begitu maksudnya ya. Sehingga ia membayar orang untuk membunuh Escobar sebagai pembalasan atas kerugian besar yang dialaminya.
Oh, sangat tragis bukan? Maka dari itu judi itu sangat dilarang oleh agama apapun. Judi sangat-sangat tidak bagus karena bisa membuat seseorang berpikiran lebih buruk dari judi itu sendiri apabila ia mengalami kekalahan. Polisi segera menangkap pelaku dan otak pembunuhan ini dan menjatuhkan mereka hukuman 43 tahun penjara. Namun pada kenyataannya mereka hanya menjalani 11 tahun penjara saja. Dan ini membuat keluarga Escobar, terutama ayah dan ibunya, sangat terpukul dan menganggap tidak adanya keadilan di Kolombia pada saat itu. Ya, ini tidak tahu juga karena apa ya. Apakah karena mereka membayar, apakah karena penjahat ini menyogok pemerintahnya? Ya, kita tidak tahu, tidak bisa berspekulasi. Namun sudah bukan rahasia umum bahwa mereka merupakan orang yang kuat, orang yang punya banyak uang, sehingga mereka bisa membeli kebebasan untuk diri mereka sendiri. Sampai-sampai ayah Escobar berkata, tidak adanya keadilan di negara ini. Dan bagi masyarakat atau publik yang marah, mereka segera membangun patung Escobar sebagai penghormatan terakhir kepada Escobar, tepatnya di kota Medellin, kota kelahiran Escobar. Ya sahabat semua, sebenarnya setiap pemain sepak bola itu kalah saja sudah merupakan satu beban pada dirinya, apalagi kalau kekalahan itu dilakukan oleh pemain itu sendiri dengan melakukan gol bunuh diri. Ini pasti sangat memukul perasaan teman-temannya dan perasaan dia sendiri. Begitupun yang dialami oleh Andres Escobar ini, ia pasti merasa terluka dengan gol bunuh diri yang ia lakukan. Namun ternyata takdir berkata lain, dia tidak hanya terluka, tetapi ia juga harus meregang nyawa akibat gol bunuh diri yang ia lakukan tersebut. Sampai saat ini masih banyak orang-orang yang mengenang Escobar, lalu mendatangi makamnya setiap tahun sambil berkata, "We love you Escobar, until now we still love you." Sahabat semua, mungkin cukup ini dulu video saya sekali ini. Kritik dan sarannya membangun, saya harapkan silakan komen di bawah. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Dan untuk mengembangkan channel ini, saya mohon like, share, komen, dan subscribe dari sahabat semua. Dan sampai jumpa.